Tahukah kamu, gizi itu bisa jadi penentu kemenangan dalam perlombaan tinju loh. Nah, dalam video singkat ini kita akan membantu kalian para atlet dan juga pelatih untuk mengetahui bagaimana sih strategi gizi yang sederhana dan juga efektif. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih tinju itu. Nah, tinju merupakan salah satu cabang bela diri yang paling tua di dunia. Tinju merupakan cabang olahraga yang memiliki banyak sekali ledakan-ledakan. Oleh karena itu, tinju memiliki sifat anaerobik yang kuat dan juga endurance intermittent karena intensitasnya yang tinggi dan juga pemulihan yang singkat di antara serangan-serangan. Olahraga tinju melibatkan aktivitas fisik yang intens, cepat, dan berulang. Oleh karena itu, atlet tinju membutuhkan banyak energi untuk meningkatkan performa dan mencegah kelelahan terhadap atlet. Dalam satu hari, atlet tinju membutuhkan energi sekitar 40 sampai 70 kilokalori per kilogram berat badannya. Namun, jumlah tersebut tergantung dengan intensitas dan frekuensi yang dilakukan oleh atlet selama latihan. Teman-teman tahu gak sih kalau makronutrien sangat mendukung performa atlet? Dalam olahraga tinju, karbohidrat berperan sebagai bahan bakar utama. Saat latihan ringan disarankan untuk konsumsi karbohidrat sebanyak 4-5 gram per kilogram. Saat latihan berat disarankan untuk konsumsi karbohidrat sebanyak 8-10 gram per kilogram. Nah, pada saat latihan atau kompetisi yang intens, konsumsi karbohidrat bisa mencapai 10-12 gram per kilogram. Untuk membangun dan mempertahankan massa otot, atlet perlu asupan protein yang cukup. Disarankan untuk mengkonsumsi 1,2 sampai 2 gram per kilogram massa tubuh dalam keadaan normal. Namun, kebutuhan ini bisa meningkat hingga 1,8 sampai 2,7 gram per kilogram massa tubuh. Nah, hal ini biasa terjadi pada fase penurunan berat badan. Tujuannya untuk mencegah kehilangan massa otot pada atlet. Selain karbohidrat dan protein, lemak juga dibutuhkan oleh atlet tinju. Bukan sebagai sumber energi utama, melainkan untuk produksi hormon, mendukung fungsi sistem imun, dan mendukung fungsi sistem syaraf. Jadi, para atlet disarankan untuk mengkonsumsi lemak sebanyak 25-30% dari energi kebutuhan hariannya. Nah, jadi untuk cairan elektrolit ini dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 fase. Yang pertama itu ada sebelum latihan, saat latihan, dan sesudah latihan. Nah, untuk sebelum latihan ini, atlet ini disarankan untuk mengkonsumsi 2-3 jam sebelum latihan, minum 5-10 ml per kilogram berat badan dengan cairan elektrolit. Terus yang kedua itu ada pada saat latihan. Nah, pada saat latihan ini atlet dianjurkan untuk meminum tiap 15-20 menit. Apalagi latihannya itu berat, cuacanya panas kan, jadi harus minumnya itu menggunakan sport drink. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya itu pada saat selesai latihan. Nah, yang terakhir ini kita tuh kayak mengembalikan cairan sebesar 125-150% dari berat badan yang hilang. Nah, ini cara mengembalikan itu dengan menggunakan minuman elektrolit yang lengkap. Nah, sekarang aku ada nih rekomendasi suplemen buat kamu yang suka latihan berat atau atlet tinju, yaitu beta-alanin. Manfaat beta-alanin yaitu menambah kekuatan dan daya tahan otot, menunda kelelahan otot, dan ketiga, menjaga keseimbangan otot saat latihan berat. Cocok banget nih buat kamu yang pengen latihan jadi makin maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi gizi sebelum, selama, dan juga sesudah latihan ataupun pertandingan, terutama untuk atlet dan juga pelatih. Yang pertama itu ada sebelum latihan atau pertandingan. Di sini penting untuk mengonsumsi karbohidrat 3-4 jam sebelumnya. Jangan lupa juga untuk memberi atlet cairan elektrolit ya. Nah, yang kedua itu selama latihan atau pertandingan. Kalau atletnya latihan atau pertandingan lebih dari 1 jam, jangan tunggu si atletnya haus ya. Beri cairan elektrolit tiap 15-20 menit agar si atletnya ini tetap kuat. 3 itu ada setelah latihan atau pertandingan. Nah, di sini penting nih untuk mengonsumsi karbohidrat 1-1,2 gram per kilogram berat badan dan juga 20-40 gram protein karena dia dapat membantu untuk pemulihan atau recovery. Nah, kita punya tips nih buat kalian semua. Tipsnya praktis banget, jadi kalian bisa ikutin ini kalau kalian ingin bisa dapetin strategi gizi yang bagus. Pertama-tama, kalian harus perhatiin asupan makronutrien harian kalian. Terus yang kedua, perhatiin juga timing makan kalian.
Yang ketiga, jangan lupa manajemen berat badan. Jadi jangan terlalu obes dan jangan terlalu kurus juga. Jadi berat badannya harus selalu di manajemen. Yang keempat, catat asupan makanan dan minuman harian. Yang kelima, gunakan meal plan yang terukur dan juga bervariasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk konsultasi dengan ahli gizi. Sekian paparan materi singkat yang kita sampaikan, yang telah kami sampaikan tentang strategi gizi praktis untuk atlet tinju dan pelatih. See you and next video. Bye-bye.